dengki dengan kenikmatan yang diberikan Allah kepada saudara kita yang lain. Apa penyakit hati? Misalnya riya, sombong, dan lain sebagainya. Dan hal itu kemarin telah kita bahas, ya, agar kita senantiasa terhindar dari penyakit hati, setidaknya lakukan dua hal. Yang pertama, kata para ulama, mudahlah kita ini memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu, Pak, perintah yang ada itu perintah memaafkan. Dan jarang sekali, bahkan yang secara tekstual dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, difirmankan Allah dalam Al-Quran, tidak ada perintah minta maaf. Tapi perintahnya, Pak, memaafkan. Ya. Kenapa kok tidak minta maaf, tapi memaafkan? Karena memang demikianlah semangatnya syariat ini, agar menjadikan hati kita lega sehingga kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dolim dengan orang yang terdolimi itu biasanya sakit hatinya sulit dihilangkan orang yang terdolimi. Ya. Ada didolimi oleh seseorang yang orang itu tidak meminta maaf kepada Anda. Setelah 1 tahun Anda ketemu orang itu lagi di sebuah tempat, misalnya di restoran atau di rumah makan. Orangnya kumpul dengan keluarganya, sedang makan sangat nikmat. Kita datang, ketemu sama orang yang pernah mendolimi kita 1 tahun yang lalu. Sama-sama pesan makanan yang sama, misalnya beli mie ayam atau beli bakso. Kira-kira, Pak, yang makannya lahap, orang yang pernah mendolimi kita atau kita? Yang makannya lahap orang yang pernah mendolimi kita. Karena seringkali orang yang mendolimi itu tidak merasa mendolimi. Orang yang terdolimi membekas di dalam hatinya, sehingga menjadi penyakit hati. Dan kebanyakan, hadirin muliakan Allah, kebanyakan penyakit hati yang menjadi pintu setan masuk menguasai diri kita. Hati kita kalau dalam keadaan sakit itu, dalam kaidah tazkiyatun nafas itu akan dikuasai oleh setan, Pak. Dan kebanyakan pintu setan itu adalah penyakit dendam. Setelah marah, penyakit dendam. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan seorang peruqyah nasional, bahkan internasional. Beliau jangkauan dakwahnya dengan metode ruqyah ini sudah sampai Malaysia, sudah sampai Hong Kong, Taiwan, ya. Ustadz Eri Abdul Rahim, ada di YouTube-nya dan ada di media sosialnya. Saya tanya ke beliau, apa pintu setan yang paling banyak yang bisa menguasai manusia sehingga manusia itu terkena gangguan setan? Selama antum menangani ribuan pasien, Ustaz. Jawaban beliau, 1 marah, 2 dendam. Dendam. Makanya kita disuruh untuk memaafkan dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyebutkan bahwa kita disuruh memaafkan. Wal afina 'anin nas. Wal ya'fu wal yasfahu. Man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Afa. Ya, semuanya disuruh memaafkan. Barang siapa yang memaafkan lalu memperbaiki urusannya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah. Maka para ulama mengatakan di antara pahala dari amalan-amalan yang pahalanya tidak terbatas dari Allah, itu 3 amalan. Amal yang pertama puasa. Wa ana ajzi bihi, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan. Tidak disebutkan balasannya seberapa banyak. Amalan yang kedua sabar. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang bersabar itu tidak ada hitungannya, kata Allah. Yang ketiga, orang yang memaafkan. Man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan lalu memperbaiki urusan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya dari Allah langsung. Tidak disebutkan. Para ulama tafsir mengatakan kalau pahala satu amalan itu tidak disebutkan banyaknya, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya masih disebutkan. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Zikir pagi sore itu pahalanya masih disebutkan. Barang siapa yang menyebut berdoa dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, pahalanya seperti membebaskan, kalau 1 kali seperti membebaskan 1 budak, kalau 10 kali seperti membebaskan, ya,
Kalau 100 kali seperti membebaskan 10 budak. Kalau 10 kali seperti membebaskan 1 budak. Pahalanya masih disebutkan. Ya. Tapi ada amalan yang pahalanya tidak disebutkan, dan para ulama mengatakan kalau amalan itu pahalanya tidak disebutkan, artinya pahalanya tidak terbatas, unlimited, saking banyaknya, sampai pahalanya dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang suami ketika memberi hadiah kepada istrinya, hadiahnya murah, tidak mungkin akan disembunyi-sembunyikan. Langsung dikatakan, yuk, Dek, traktir masakan Padang. Karena murah 10.000, 15.000. Ya. Tapi ketika seorang suami ingin menghadiahi istrinya emas berlian yang harganya sangat-sangat mahal dan sudah lama diinginkan oleh istrinya, maka apa yang dilakukan suami ini? Dia akan menyimpan rapat terlebih dahulu hadiahnya. Dimasukkan ke dalam kotak, ditutup dengan kotak yang lain, setelah itu dimasukkan ke dalam lemari istrinya. Untuk membuka harus ditutup dulu matanya. Digiring dulu istrinya, diberi kejutan. Masya Allah. Ya. Walillahil matsalul a'la. Kalau makhluk saja seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada contohnya. Maka para ulama mengatakan kalau ada pahala dari amalan itu disembunyikan Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya pahalanya sangat besar. Dan salah satunya adalah pahala memaafkan. Cara yang kedua agar kita terhindar dari penyakit hati, senantiasalah berhusnudzon kepada saudara kita. Memberikan uzur ketika dia melakukan kesalahan. Memberikan uzur. Ada hadir di majelis ta'lim ini, misalnya Anda janjian dengan teman, nanti datang ke majelis ta'lim Masjid An-Nur hari Kamis malam dari ba'da maghrib sampai isya. Ternyata Anda serombongan dengan teman yang lain datang, ada si fulan teman Anda tidak datang. Ya. Pertemuan ke depan seminggu lagi, 1 pekan lagi, orang ini tidak datang lagi. Ya, padahal sudah diobrolin di grup. Jangan langsung kita berhusnudzon kepada saudara kita. Beri uzur sebanyak-banyaknya. Bahkan para ulama salaf dulu mengatakan rahimahumullah, berilah uzur kepada saudaramu 70 kali. Berikan kemungkinan-kemungkinan yang menjadikan hati kita tenang. Oh, mungkin dia anaknya rewel, akhirnya nggak datang. Oh, ternyata anaknya baik-baik saja. Kasih uzur yang lain. Ya, mungkin dia belum pulang dari tempat kerjanya. Mungkin ibunya sakit. Sampai 70 uzur. Kalau 70 uzur ternyata uzur yang kita berikan salah semua, maka katakan dalam diri kita, jangan-jangan kita tidak mengetahui uzur yang ke-71. Luar biasa. Kalau kita bisa senantiasa berhusnudzon kepada saudara kita, ya, itu tenang betul hati kita. Jauh dari penyakit hati. Jauh dari penyakit hati. Dan inilah yang menjadikan hati kita betul-betul istiqomah. Diberi nutrisi hati, dihindarkan dari penyakit hati. Dari situlah kita bisa mengistiqomahkan jawarih kita, mengistiqomahkan anggota tubuh kita.